Baik, sekarang saya akan beri contoh bagaimana kita menghitung superposisi dua buah gelombang. Ya, saya punya dua buah gelombang, yang ini S1 dan S2 yang berasal dari satu sumber. Misalkan panjang gelombang sumbernya adalah 400 nanometer. Ini adalah cahaya dalam spektrum sekitar ultraviolet. Ya, di panjang gelombang yang kita gunakan 400, kemudian ini adalah dua celah yang jaraknya D, dan D yang diberikan adalah 0,1 mm. Nah, kemudian jarak antara celah ke layar itu adalah 1 meter. Jadi cukup jauh, sehingga 0,1 mm dengan 1 meter itu 10.000 kalinya. Nah, kedua gelombang ini akan bersuperposisi. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana superposisi gelombangnya di satu titik P, yang dari titik 0 ini, tengah-tengahnya itu adalah Y, dan Y-nya adalah 1 mm. Ya, jadi saya ingin tahu bagaimana superposisi gelombang tersebut di titik P, yang posisinya di layar itu kurang lebih 1 mm dari titik tengah. Ya, jadi kalau kita menentukan superposisi gelombang titik P, tentunya kita harus tahu berapa A resultan dan berapa Pi resultannya. Baik, bagaimana kita mengerjakan ini? Pertama, ingat kalau kita diminta untuk menghitung superposisi gelombang, maka yang paling mudah adalah kita harus punya gambarnya dalam diagram fasor, atau kita harus menggambarkan superposisi itu dalam diagram fasor. Ingat, diagram fasor itu ada panah-panah, dan arah panahnya itu ditentukan melalui beda fasa. Jadi kalau kita mau menghitung superposisi gelombang, kita harus tahu dulu berapa beda fasa antara dua buah gelombang tadi. Ya, itu yang pertama. Nah, beda fasa itu dihitung berdasarkan beda jalan. Beda jalannya adalah delta R, maka beda fasanya tinggal dikalikan dengan K. Nah, kalau kita kembali lihat di diagram ini, delta R itu adalah R1 dengan R2, R2 lebih panjang, maka selisihnya adalah delta R. Dan dari diagram sebelumnya, delta R ini adalah D sinus theta. Nah, kita lihat bahwa theta di sini itu sangat kecil. Kenapa? Karena sudut panjang ini adalah 1 meter, sedangkan tinggi ini adalah 1 mm. Jadi sudutnya sangat kecil sekali. Oleh karena itu, karena tetanya sudutnya kecil, maka sin theta itu akan sama dengan tangan theta. Tangan theta itu adalah ini dibagi dengan itu, yaitu Y dibagi dengan L. Ya. Maka kalau kita masukkan angka-angkanya, ya, K ini adalah 2 dibagi lambda, ini adalah D, tangan tetanya adalah Y dibagi L. Masukkan angka-angkanya semua, maka saya dapatkan deltanya adalah Pi per 2. Ya. Nah, sekarang dengan delta Pi per 2 itu kita gambarkan diagram fasornya. Pertama, kita gambarkan diagram fasor Y1. Saya buat Y1 yang arahnya horizontal supaya mudah menggambarkan Y2-nya. Kemudian beda fasanya antara Y2 dan Y1 itu adalah Pi per 2. Maka saya gambarkan dulu Y1, kemudian tarik garis lurus, ya, dari Y1, kemudian buat sudut Pi per 2. Jadi yang garis patah-patah ini adalah garis lurusan dari Y1. Nah, berdasarkan garis ini, kita buatkan sudutnya Pi per 2. Nah, kita dapatkan sudut Pi per 2, kemudian kita tarik lagi ke atas, itu adalah fasor Y2. Yang panjangnya juga adalah A. Jadi Y1 panjangnya A, Y2 panjangnya A. Tapi Y2 itu membuat sudut Pi per 2 dari Y1. Nah, kita ketemu di sini, maka resultannya tarik dari sini sampai situ. Ya, maka dengan diagram seperti ini, kita bisa dengan mudah menentukan berapa panjang A resultannya. Karena ini sudutnya 45 derajat, maka panjang A resultannya adalah A akar 2. Sedangkan tetanya, yang ini, teta resultannya, itu adalah Pi dibagi 4. Ya, jadi itu adalah cara untuk menentukan superposisi dua buah gelombang menggunakan diagram fasor.